Selamat pagi, shalom. Saya ucapkan kepada saudara-saudara yang akan melihat tayangan ini. Saya hanya ambil satu ayat, Mazmur 62 ayat 2. Tetapi saudara harus baca dari ayat pertama sampai ayat ke-6. Dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Ini janji Tuhan. Dan Mazmur 62 ayat 6 mengatakan, pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Dialah gunung batuku, keselamatanku, dan kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Pendengar semua mengerti ayat ini. Bahkan ada yang hafal ayatnya. Tetapi di saat pandemi seperti ini, banyak orang dia berkata, aku percaya kepada Tuhan. Aku tahu firman itu ya dan amin. Tetapi masih ada ketakutan yang melanda orang percaya, yang melanda ketakutan orang-orang, kecemasan, kebimbangan. Damai sejahtera itu sirna dari hatinya. Sekalipun dia berkata, aku tetap percaya. Masalah ini bukan hanya sebagian di Indonesia yang mengalami. Bahkan di dunia ini mengalami seluruh kecemasan, kekhawatiran, kebimbangan, ketakutan. Marilah kita hidup dalam ketenangan yang dikerjakan oleh firman Allah, yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Memang pada waktu murid di dalam perahu dihantam oleh angin ribut, dihantam oleh gelombang, mereka menjadi cemas. Mereka membangunkan Yesus dari petidurannya. Mereka membangunkan Yesus sementara Yesus ada dalam perahu. Tetapi gelombang angin ribut memukul perahu mereka sehingga nyaris tenggelam. Mereka ketakutan dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, Engkau tidak izinkan kami binasa dalam perahu ini. Tetapi waktu mereka murid-murid membangunkan Tuhan Yesus, Yesus berkata, mengapa engkau takut? Mengapa engkau bimbang? Mengapa engkau meragukan? Aku ada di atas perahu ini. Tidak mungkin perahu ini akan tenggelam. Tidak mungkin angin ribut itu menghancur luluhkan perahu ini. Tetapi murid-murid tetap cemas. Tetapi waktu Yesus berdiri dan Yesus berkata, hai angin berhenti, tenanglah. Hai ombak berhenti, tenanglah. Maka seketika itu juga ombak dan angin ribut itu menjadi sirna, menjadi tenang. Maka Markus 4 ayat 40 sampai 41. Tetapi Yesus berkata, mengapa engkau begitu takut? Mengapa engkau cemas sementara aku ada di dalam perahu ini? Waktu Yesus berkata, tenang, angin ribut berhenti. Bertanyalah murid-murid, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Siapakah mereka mengiring Yesus? Mereka berkata percaya kepada Tuhan, tetapi waktu kegentaran itu datang, mereka meragukan, mereka cemas, mereka takut ditimbus oleh angin ribut dan mereka akan celaka. Tetapi firman Tuhan
berkata kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku menyertai kamu. Janganlah gentar, karena aku akan meneguhkan kamu, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, dan aku adalah Tuhan yang Maha Kudus, Maha Kuasa. Karena engkau berharga di mataku." Mari, hai orang percaya, kami boleh mendengar kabar berita yang menakutkan. Kami melihat fakta nyata yang mencemaskan kami, membuat hati kami bimbang, membuat hati kami takut oleh masa pandemi ini. Banyak orang dia bisa berkata, "Aku percaya kepada Tuhan," tetapi sebagian besar dari hatinya diisi oleh keraguan, oleh kebimbangan, disebabkan ketakutan menghadapi masalah. Ada sekeluarga sampai 1,5 tahun, hampir 2 tahun tidak pernah keluar. Tetapi pada saat yang sama, suaminya meninggal, seminggu kemudian istrinya meninggal. Sementara anaknya menjadi dokter dan mempunyai poliklinik di Jakarta. Anaknya tidak bisa mengunjungi orang tua, tetapi ketakutan, kecemasan mencekam hati bapak dan ibu rumah tangga ini, sehingga tidak berani keluar, tidak berani ketemu orang, tidak berani bergaul dengan orang, berbicara hanya lewat telepon. Tetapi bisa habis juga. Sementara anaknya memiliki poliklinik, anaknya memiliki kekuatan menjadi dokter yang istimewa di Jakarta. Makanya kita tidak bisa memprediksi hal-hal yang terjadi dalam hidup kita. Hanya firman Tuhan berkata, milikilah kekuatan iman yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Milikilah firman Allah. Firman Allah berkata, peliharalah iman kita, tetap percaya, melekat kepada Tuhan Yesus. Mazmur 91 ayat 14 mengatakan, milikilah kehidupan yang melekat kepada aku. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal aku. Kenapa? Tuhan ingin supaya kita mengenal Yesus. Apakah kita mengenal Yesus? Kita berkata ya. Tetapi apakah kita percaya sepenuh kepada Yesus bahwa Dia berkuasa memelihara, melindungi, membentengi kita dari segala macam masalah yang sedang kita hadapi? Tuhan Yesus, kami lihat, kami dengar, kami pikirkan, pikiran kami hanya tertuju kepada Tuhan Yesus, melekat, fokus kepada firman-Nya. Janji yang kekal itu kupunya, ku diam atas sabda Allah, ku simpan dalam hati sanubariku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman hamba sudah sampaikan. Biar kami bukan hanya mau dekat kepadamu, kami mau berdiri di atas janji firman-Mu. Kami mau simpan firman-Mu di dalam hati sanubari kami. Kami mau tinggal diam di dalam Engkau. Kami boleh melihat banyak masalah, kami mendengar banyak perkara. Tetapi Tuhan, kami berdiri atas janji firman-Mu dan kami tahu di dalam Engkau
ada keselamatan. Engkau kota benteng kami. Kami bukan hanya mau mendekat, tetapi kami mau melekat dan fokus kepada sabdamu saja. Terima kasih. Tolong pemirsa, dalam kesakitan, dalam ketakutan, dalam kebimbangan, dalam nama Yesus, kami usir pergi. Dan kami tahu janji firman-Mu ya dan amin buat kami. Terima kasih Tuhan, segala puji, syukur kami kembalikan kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.